Anda penggemar es krim? Ya, kuliner yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang. Rasanya yang manis dan dingin membuatnya sangat cocok dijadikan hidangan selingan ataupun penutup makan. Awalnya, es krim terbuat dari es salju yang dicampur lemak susu, buah-buahan dan diberi berbagai macam adonan sehingga lembut dan nikmat. Di Eropa, es krim dibawa dan diperkenalkan oleh Marco Polo. Di masa itu yang namanya hidangan dari es adalah hidangan untuk kaum bangsawan. Mari kita lihat aneka toko es krim klasik yang telah ada sejak puluhan tahun silam dan masih bertahan hingga saat ini. Yang pertama, ada es krim Ragusa. Bila Anda ingin merasakan es krim dengan cita rasa Italia, mungkin Anda bisa datang ke tempat yang satu ini. Restoran berjuluk es krim Italia Ragusa ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda dan terkenal dengan kelezatannya ini menjadi salah satu pilihan favorit warga Jakarta untuk menikmati es krim. Begitu memasuki bagian dalam kedai es krim yang berdiri tahun 1932 ini, Anda dapat melihat arsitektur interior bangunan bergaya Art Deco khas era kolonial. Foto-foto sejak restoran berdiri terpajang rapi dalam bingkai dan berjejer di dinding kedai. Es krim ini memang menawarkan kelezatan rasa dan sensasi lumer di mulut saat Anda mencobanya. Bahan-bahan pilihan seperti susu dan buah-buahan yang digunakan menjadi es krim Ragusa memiliki rasa manis segar yang begitu enak dan nikmat. Keunggulan dari es krim Ragusa ini selain rasanya yang enak, juga tidak menggunakan bahan pengawet dalam pengolahannya. Anda bisa mencoba berbagai macam varian yang ditawarkan, seperti spaghetti ice cream, cassata siciliana, banana split, dan coklat sundae, yang semuanya sangat mengundang selera. Kisaran harga yang ditawarkan di es krim Ragusa ini pun sangat terjangkau, mulai dari Rp14.000 untuk porsi kecil sampai Rp35.000 untuk porsi besar. Selain menikmati es krim, Anda juga bisa memesan makanan lain yang berada di depan halaman, seperti otak-otak, sate, hingga pempek yang bisa menjadi pendamping yang pas untuk menikmati es krim Ragusa. Untuk menambah ramai suasana, ada juga pengamen bersuara merdu yang melantunkan tembang-tembang tempo dulu. Es krim Italia Ragusa yang berada di Jalan Veteran 1 nomor 10 ini berasal dari nama keluarga Italia. Pada zaman kemerdekaan, mereka datang ke Indonesia hendak mempelajari teknik menjahit, namun karena gagal, kemudian berubah arah dan akhirnya membuka usaha es krim yang bernama Ragusa. Anda ingin menikmati suasana Jakarta tempo dulu sambil menikmati es krim yang lezat? Mungkin restoran ini bisa menjadi pilihan Anda. Bergeser ke kota Apel Malang. Kota Malang masih menyisakan pesona dari masa kolonial Belanda. Kalau ingin berlibur sambil menikmati suasana tempo dulu, mampir saja ke Toko Un. Namanya memang Toko Un, tapi sebenarnya tempat ini lebih pas disebut sebagai restoran. Layaknya restoran, Toko Un menyediakan aneka makanan dan minuman yang dapat Anda santap langsung di tempat. Toko Un adalah toko tua yang menjadi favorit wisatawan domestik dan mancanegara yang datang ke Malang. Anda juga patut datang ke tempat ini untuk menikmati makanan dan sejarahnya. Terletak di Jalan Basuki Rahmat nomor 5 Malang, Toko Un tampil dominan dengan arsitektur gaya lama dengan jendela-jendela besar. Suasana di dalam toko pun seolah tidak berubah sejak pertama berdiri pada tahun 1930. Saat berada di dalam, ada tulisan selamat datang yang besar di dinding. Uniknya, tulisan ini menggunakan bahasa Belanda, sahabat ragam. Begitu pula dengan kursi rotan, meja-meja bulat, dan aneka gambar di dinding yang menyeratkan suasana tempo dulu. Puas dengan atmosfer kolonial, saatnya menjajal makanan. Yang jadi favorit di sini adalah es krim, karena asli bikin sendiri tanpa pengawet dan proses pembuatannya masih menggunakan cara manual. Rata-rata es krim dihargai Rp13.000 per scoop, kecuali es krim durian yang dibanderol Rp20.000. Toko Un juga menjual aneka kue seperti sus, lemper, risoles, dan lain sebagainya. Nah, di tempat ini makan berat pun bisa. Toko Un punya aneka menu Indonesia maupun Cina. Toko Un buka setiap hari dari pukul 8 pagi hingga 9 malam. Jangan ragu datang ke tempat ini saat liburan ke Malang. Nikmatilah suasana kolonial tempo dulu bersama makanan lezat dan akhiri hari dengan satu scoop es krim yang lekker. Bagi para pecinta wisata, jangan berkecil hati karena di Toko Un juga menyediakan informasi tempat-tempat wisata serta fasilitas tur bagi para wisatawan. Jangan lupa untuk mampir ke Toko Un jika mampir ke Kota Malang.
Belum puas dengan hidangan dari es? Setelah membahas kuliner es krim yang bernuansa klasik, sekarang kami akan menyuguhkan aneka jajanan minuman ringan dan aneka es tradisional yang sering kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Ada apa saja ya? Yang pertama ada es pisang hijau. Satu lagi kuliner lezat yang dimiliki Indonesia yaitu es pisang hijau. Pernah mencicipi es ini? Bagaimana rasanya? Es pisang hijau merupakan salah satu makanan kuliner khas dari Makassar. Namun untuk mencicipi kelezatan es pisang hijau ini, kita tidak perlu jauh-jauh datang ke Makassar. Dalam waktu singkat, es pisang hijau memang telah menyebar ke beberapa daerah di Indonesia dan ternyata mendapat sambutan cukup baik dari masyarakat. Es pisang hijau terbuat dari pisang raja atau kepok, dibungkus dengan tepung terigu yang sudah diberi santan dan air daun pandan atau pasta pandan sebagai pewarna dan pengharum sehingga berwarna hijau. Disajikan dengan saus yang diberi es serut, kacang goreng atau sangrai yang ditumbuk kasar dan sirup. Jadi kata hijau itu bukan menunjukkan bahwa jajanan ini terbuat dari pisang hijau, tetapi dari tepung pembungkusnya yang berwarna hijau dari daun pandan. Es pisang hijau memang cukup populer di banyak daerah selain daerah asalnya Makassar. Popularitas es pisang hijau akan semakin naik. Rasanya yang segar, manis dan mengenyangkan, sangat cocok sebagai teman untuk bersantai sambil menikmati cemilan. Harga yang ditawarkan tidak terlalu mahal, masih cocok dengan budget standar di Sago. Kedai pisang hijau ini selalu penuh dengan anak-anak muda yang nongkrong dan para karyawan kantor. Untuk pelayanan cukup tanggap dan cepat, tidak membuat pelanggan menunggu lama. Es pisang hijau ini bisa dibungkus dan dibawa pulang dengan es serut dibungkus terpisah, sedangkan untuk pisang, santan, dan sirup digabung dalam bungkus yang lain. Selanjutnya ada es durian. Siapa yang tak kenal dengan rajanya buah, durian? Sebagian orang mungkin suka dengan buah ini, sedangkan sebagian lainnya malah tidak suka karena tidak tahan dengan aromanya yang begitu menyengat. Tak heran jika ada yang menyebutnya juga sebagai buah yang kontroversial. Kontroversial dalam arti menimbulkan dua kubu pro kontra antar penikmat dan yang tidak suka akan kenikmatan buah ini yang tidak ada akhirnya. Buah yang mempunyai nama latin Durio zibetinus ini tidak hanya aromanya yang menyengat, tapi ada khasiat yang terkandung baik dalam buah, kulit maupun bijinya. Selain dimakan langsung dari buahnya, ada satu olahan buah durian ini yaitu es krim durian. Es krim ini dipadukan dengan buah durian asli. Saat es krim durian ini menyentuh lidah Anda pertama kali, Anda akan sulit membandingkan rasa durian yang asli dengan yang sudah diolah menjadi es durian. Rasanya benar-benar durian, serat-serat daging buah durian masih terasa. Es krim durian ini menggunakan campuran bahan-bahan seperti tepung maizena, krim, es batu, dan tentu saja buah durian. Semua bahan diaduk selama beberapa menit hingga tercampur rata. Setelah itu ditambahkan garam agar bahan-bahan tersebut mengeras dan diberi es batu. Proses pengadukan dilakukan sampai 6 kali sampai garam dan es batunya bisa menghasilkan tingkat kekerasan yang pas. Es krimnya benar-benar lembut sehingga jika langsung memakan dalam jumlah banyak tidak akan membuat Anda pusing. Tidak hanya es krim durian saja, Anda pun dapat memilih aneka topping untuk menambah cita rasa sesuai dengan selera Anda. Bagi Anda penggemar durian, mencoba rasa khas buah ini dengan sajian es krim, rasanya menjadi hal wajib untuk Anda. Selamat mencoba. Selanjutnya ada es kelapa muda. Es kelapa muda adalah minuman yang menyegarkan yang disukai oleh hampir semua orang. Minuman ini cocok dikonsumsi sebagai pelepas dahaga, khususnya saat cuaca sedang terik. Bahan bakunya yang masih segar dan tanpa bahan pengawet membuatnya semakin digemari orang. Tak hanya sebatas itu, air kelapa muda ternyata juga mempunyai banyak kandungan berharga untuk kesehatan dan kecantikan. Air kelapa muda mengandung banyak zat berharga, antara lain vitamin C, asam nikotinat, asam folat, asam pantotenat, biotin, serta riboflavin. Tak heran jika sejak dulu air kelapa juga dimanfaatkan sebagai bahan pengobatan tradisional sekaligus kecantikan. Buah kelapa muda sebagai bahan baku minuman menyegarkan ini mudah ditemui di seluruh wilayah Indonesia. Anda bisa membelinya di pasar atau langsung dari petani. Selain buah kelapa muda, dibutuhkan juga gula pasir atau gula merah sebagai bahan pemanis, serta es batu yang dapat menambah kesegaran rasa kelapa muda.
Sebuah bahan baku tambahan ini juga bisa dengan mudah dibeli di pasar-pasar tradisional, toko kelontong, ataupun supermarket. Pada siang hari dengan keadaan yang panas, santapan segelas es kelapa yang dingin rasanya menjadi sajian yang sangat tepat untuk melepas dahaga kita. Wah, segar-segar ya. Nah, sahabat Ragam, jangan kemana-mana dulu ya. Kami masih akan menghadirkan aneka es dan nikmat khas Nusantara sesaat lagi.